Halo semuanya, balik lagi bersama di channel Asal Berbagi Cerita dan Edukasi. Oke, jadi kali ini gue pembawanya agak sedikit so rapi ya. Jadi biar lebih kelihatan kayak seorang motivator gitu. Oke, jadi pada kesempatan video kali ini gue akan membahas mengenai gimana cara berbicara di depan kamera. Oke, jadi ini gue akan bahas ada 5 ya, yaitu menurut gue pribadi. Oke, perkenalkan sebelumnya, nama gue Atfal Solihin. Gue adalah seorang konten kreator pemula ya. Jadi di sini di platform channel ini Asal Berbagi Cerita dan Edukasi adalah sebuah platform sharing untuk berbagi ilmu mengenai skill dasar ya, dan juga cerita-cerita yang akan gue bagikan. Jadi random gitu. Jadi mudah-mudahan hal yang gue bahas itu memberikan sebuah manfaat atau ilmu baru. Oke, jadi langsung saja di pembahasan video ini, yaitu gue ingin sharing gimana cara agar bisa berbicara di depan kamera. Jadi pengalaman gue pribadi, gue sedikit belajar mengenai public speaking, yang mana gue belajar ini memang karena tuntutan dari gue sendiri gitu, yang mana gue pengen bisa agar bisa ngomong di depan kamera. Oke, jadi jujur awalnya dulu gue memang nggak pede, nggak berani untuk tampil di depan kamera. Jadi bisa dilihat untuk perbandingan video yang dulu tuh gue awalnya masih terbata-bata, dan bisa dilihat inilah videonya. Oke, WhatsApp bro, di sini gue mau ngasih tutorial. Ya, di sini gue mau tutorial cara membuat orang kembar. Oke, jadi itu videonya cukup kayak nggak terkonsep ya, yang mana backgroundnya masih berantakan, ngomongnya masih terbata-bata. Nah, jadi itulah story sebelumnya, yang mana sebelum gue bisa ngomong di depan kamera kayak gini agak sedikit lancar ya. Jadi gue mau sharing hal tersebut. Oke, jadi yang pertama, jadi kita harus niat terlebih dahulu. Nah, jadi gue awalnya niat ingin menjadi seorang content creator, yang mana agar gue bisa sharing ke semua orang gitu. Nah, contohnya seperti ini, gue bisa agak sedikit ngomong di depan kamera ya, yaitu tentunya ingin belajar menjadi seorang content creator. Jadi itu gue pelajari juga public speaking, cara-caranya ya, dan akhirnya bisa gitu. Nah, nanti gue akan bahas di belakangnya lagi hal-hal tersebut kenapa bisa gue bentuk gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah kita niatkan terlebih dahulu untuk bisa berbicara di depan kamera. Jujur, untuk berbicara di depan kamera itu memang agak susah awalnya gitu. Gue selama nge-YouTube 4 tahun ya, itu 2 tahun nggak menampilkan wajah, dan 2 tahun baru berani tampil di depan kamera. Dan sampai sekarang gitu, akhirnya sudah sedikit lancar gitu berbicaranya. Nah, jadi karena gue ingin menjadi seorang content creator pemula gitu, dan gue mempelajari public speaking. Nah, itulah niat gue, ingin agar bisa berbicara di depan kamera. Intinya buat teman-teman semua, pastikan niat ingin menjadi seorang public speaking atau content creator, atau yang suka sharing gitu ya, intinya di depan kamera gitu ya. Itu pastikan niat yang pertama. Oke, yang kedua yaitu dengan cara agar kita bisa berbicara di depan kamera ya, itu kita pertama buat skrip terlebih dahulu. Jadi kita buat skrip ya, rinciannya misalkan seperti ini. Gue sekarang buat skrip rinciannya di sini, tapi gue tulis detail semuanya, hanya poin-poinnya saja. Jadi misalkan teman-teman pengen sharing gimana cara membuat kue, nah itu kalau teman-teman langsung di depan kamera itu nggak perlu ngelihat resep, tapi teman-teman tinggal tulis poin-poinnya aja. Misalkan pertama melakukan apa gitu. Jadi teman-teman buat skrip tapi hanya poin-poinnya saja gitu. Nah, sekarang gue juga cara agar berbicara di depan kamera. Yang pertama gue buat skrip dulu, tapi gue tulis poin-poinnya saja. Nah, nantinya kalau di depan kamera terbata-bata gitu ya, itu maklum, nggak apa-apa, wajar. Nanti bisa di-cut gitu. Nah, itu biasanya kalau yang video seperti ini, video yang kita bebas uploadnya. Nah, berbeda dengan kita misalnya live streaming, itu benar-benar kita harus jago banget gitu, harus melatih public speakingnya dengan benar. Nah, yang terpenting adalah kita tahu dasar-dasarnya untuk berbicara di depan kamera. Nah, itu nggak apa-apa buat skrip ya. Jadi itu yang gue lakukan. Yang pertama niat, setelah itu gue coba membuat skrip, lalu gue membuat videonya. Nah, biasanya pada saat awal-awal itu suka kayak belibet katanya gitu, biasanya salah. Nah, kalau salah nggak apa-apa, nanti bisa di-cut kayak gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, nah ini
bisa menjadi poin utama tadi ya, antara niat dan juga membuat skrip. Nah, setelah kita sudah niat dan sudah membuat skrip, kita perlu pemanasan. Nah, jadi pemanasan apa? Pemanasan mulut ya. Jadi untuk berbicara di depan kamera itu ada pemanasannya juga. Jadi nggak hanya olahraga, tapi ketika juga ingin berbicara di depan kamera juga perlu pemanasan. Nah, cara pemanasannya gimana? Emang ada pemanasan mulut. Jadi ada itu biar kita ngelemesin mulut kita, bibir kita atau lidah kita biar nggak berlibet. Jadi sebelum gua rekaman ini, gua pemanasan terlebih dahulu, yaitu A, I, U, E, O. Nah, itu gue dapet ilmu dari konten kreator juga yang ada di FYP gue pada saat itu, yaitu untuk mempelajari public speaking kita perlu pemanasan, yaitu pemanasannya A, I, U, E, O, terus A, I, U, E, O gitu, A, I, U, E, O. Nah, itu agar lemas gitu mulut kita, agar nantinya enteng gitu untuk berbicara. Nah, contohnya seperti ini gitu. Yang gue lakuin adalah gue melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum membuat konten ini gitu. Jadi ini kita perlu pemanasan. Nah, setelah itu baru kita buat skrip, lalu kita buka kamera dan kita bahas hal yang ingin kita bicarakan gitu. Jadi tentunya kita perlu pemanasan juga gitu untuk berbicara gitu. Oke, jadi pemanasannya adalah A, I, U, E, O. Emang kelihatan kayak orang nggak jelas gitu, tapi ya kita pemanasan aja gitu. Oke, kita lanjut yang keempat, yaitu kita rekaman sendiri dan juga berbicara di depan cermin. Nah, kenapa ini harus kita lakukan ya agar bisa berbicara di depan kamera? Yang pertama, kita rekaman sendiri ya, yang mana kita mencari kesalahan di mana gitu. Misalkan kita pertama awalnya rekaman, lalu kita bicarakan, lalu kita pause ya, lalu kita jeda atau kita berhentikan videonya, lalu kita tonton. Nah, itu kita tonton rekamannya dan kita cari di mana kesalahannya. Misalkan jangan kebanyakan ngomong gitu-gitu. Nah, itu kurangi gitu misalkan. Jadi kita harus rekaman sendiri atau kita latih dengan berbicara di depan cermin ya. Jadi kita latihan di depan cermin, kita berbicara. Setelah itu kita bisa juga rekaman, nanti kita tonton rekaman itu dan kita cari kesalahannya. Jadi yang keempat adalah kita rekaman sendiri lalu kita tonton dan kita sering latih di depan cermin gitu ya. Oke, lanjut yang kelima. Oke, yaitu improvisasi dan kurangi kata dan juga berikan bahasa tubuh. Nah, contohnya misalkan gue nggak menggunakan bahasa tubuh ya, misalkan seperti ini kayak flat banget ngomongnya gitu. Jadi kita perlu improvisasi dan kurangi kata dan kita perlu menambahkan gerakan tubuh atau bahasa tubuh. Nah, jadi contohnya seperti ini, kalau nggak ada bahasa tubuh ya nggak gerak-gerak tuh kayak nggak enak banget kan, jadi lebih enak kayak gini. Nah, contohnya seperti itu. Nah, improvisasi itu berkaitan dengan nomor 2, yaitu kita buat skrip, yang mana pada saat buat skrip kita berbicara di depan kamera, lalu kita improvisasi dan kurangi kata Nah, memang dari tadi gue nah seperti ini tadi barusan ya, itu ada sedikit kata tapi kurangilah gitu. Biasanya memang kalau kita masih belum terlalu pede di depan kamera, kebanyakan nah gitu gitu-gitu ya. Jadi misalkan nah itu sering banget biasanya kayak gitu, nah kayak gitu. Intinya itu kurangi kata atau bisa juga di-cut ya nantinya kalau itu pada tahap editing. Jadi yang kelima adalah improvisasi dan juga kurangi kata dan berikan bahasa tubuh. Nah, kalau nggak ada gerakan bahasa tubuh ya kayak gini aja, kayak flat aja gitu. Jadi kayaknya kurang menarik kalau gue bahas dari awal ya. Misalkan, halo semuanya, kali ini gue mau ngebahas gimana cara ngomong di depan kamera. Nah, ini kan kalau nggak ada bahasa tubuh kayak kaku banget gitu, kayak nggak enak gitu dilihatnya. Nah, makanya dengan cara berbicara dengan bahasa tubuh ya, jadi gerakan tangan itu perlu juga gitu agar lebih enak aja dilihatnya. Oke, jadi gitu aja ya untuk improvisasi dan juga kita mengurangi kata Nah, untuk improvisasinya juga itu kita bisa melatihnya dengan kita membicarakan suatu benda. Nah, misalkan di sini ada remote ya, jadi kita jelaskan definisi dari remote. Nah, contohnya adalah remote digunakan untuk mengontrol suatu layar atau televisi atau suatu benda ya, untuk mengganti saluran channel. Nah, itu kita dengan improvisasi dengan suatu benda atau alat ya. Jadi kita belajar improvisasinya seperti itu. Misalkan pulpen digunakan untuk menulis, untuk mencatat beberapa halaman gitu atau beberapa teks gitu.
Oke, jadi intinya untuk melatih improvisasi kita dengan suatu benda atau suatu apapun gitu ya. Tinggal kita jelaskan detailnya, itu untuk melatih improvisasi. Oke, jadi gitu aja untuk langkah-langkah cara berbicara di depan kamera menurut gua ya, menurut ABCD Channel ya. Yaitu yang pertama niat. Nah, kita niat ya, misalkan tuntutan ingin menjadi seorang public speaking atau ingin menjadi seorang content creator atau suatu profesi yang kita berbicara di depan kamera ya, mau nggak mau kita harus pelajari hal tersebut gitu. Nah, itu yang pertama, yaitu niat ya menjadi seorang public speaking misalkan ya. Dan kedua, kita latih dengan membuat skrip ya. Jadi nggak apa-apa nantinya kalau salah, jadi kita bisa pakai fitur cut. Tapi kalau kita siaran langsung itu kita harus lebih profesional lagi gitu. Nah, yang ketiga adalah pemanasan mulut. Nah, itu pemanasan gak hanya olahraga tapi pemanasan mulut juga ya, gak hanya tubuh gitu ya. Jadi mulut juga perlu pemanasan ketika ingin berbicara di depan kamera agar lebih lancar gitu. Yang keempat adalah kita rekaman sendiri lalu kita tonton, kita cari kesalahannya di mana gitu. Dan kita sering-sering berbicara di depan kamera. Ya mungkin kelihatannya agak kayak orang gila gitu ya. Tapi memang kita perlu pelajari hal tersebut. Oke, jadi kita terus ya buat rekaman lalu kita tonton. Jadi kita perlu cari hal yang salahnya nanti kita benarkan gitu ya. Lalu yang kelima adalah kita improvisasi dan juga kurangi kata gitu ya. Dan juga berikan bahasa tubuh. Jadi agar lebih menarik. Jadi kalau ngomongnya flat itu kayaknya kurang menarik ya. Jadi gitu aja untuk tips ya, 5 cara berbicara di depan kamera menurut ABCD Channel. Oke, gitu aja. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa share video ini jika bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penjelasannya kurang jelas. Mohon dimaafkan ya. Oke, jadi jangan lupa share video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe sebagai dukungan channel ini agar channel ini terus berkembang dan memberikan info, tips, dan tutorial lainnya. Terima kasih. Dah.